Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu. Saya merupakan dosen pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sarwi Gading, Makassar. Pun sesuai dengan pendidikan saya mengajar pada mata kuliah Bahasa Inggris yang berbobot 2 SKS pada mahasiswa semester 1. Oke, izinkan saya mendeskripsikan sedikit tentang mata kuliah ini. Mata kuliah Bahasa Inggris umumnya merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diambil di banyak program studi di perguruan tinggi, tanpa terkecuali di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu sendiri. Oke, mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan. Yang mana mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu grammar, vocabulary, listening, speaking, reading, dan juga writing. Dalam grammar, mahasiswa akan mempelajari tata bahasa Inggris termasuk struktur kalimat maupun jenis-jenis tenses. Sementara itu, dalam vocabulary, mahasiswa akan mempelajari kosakata bahasa Inggris yang penting untuk memahami teks bahasa Inggris. Oke? Komponen listening dan speaking bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan mengucapkan bahasa Inggris secara lisan. Nah, dalam listening, mahasiswa akan diajarkan bagaimana cara memahami berbagai teks lisan dalam bahasa Inggris, seperti pidato, wawancara, maupun presentasi. Sementara dalam speaking, mahasiswa akan dilatih untuk berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Oke, sementara itu, komponen reading dan writing bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menulis teks dalam bahasa Inggris. Dalam reading, mahasiswa akan mempelajari teknik membaca teks bahasa Inggris, seperti scanning, skimming. Sementara dalam writing, mahasiswa akan dilatih untuk menulis teks bahasa Inggris seperti esai, surat lamaran, maupun laporan lainnya. Oke, adapun tujuan mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk bekerja di lingkungan internasional dan berkontribusi dalam industri global yang semakin kompetitif. Selain itu, kemampuan bahasa Inggris yang baik dan benar juga dapat membuka peluang kerja dan kesempatan pendidikan yang lebih luas. Selanjutnya, capaian mata kuliah. Mahasiswa mampu menggunakan kalimat dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, sesuai dengan kaidah grammar atau struktur dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya terkait materi pembelajaran seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Materi pembelajaran kita pada mata kuliah ini meliputi present tense, past tense, progressive and perfect, future tense, passive voice, to be, preposition of place and time, adjective and WH question, gerund and infinitive, yang kesemuanya akan diramu ke dalam 4 skill dalam bahasa Inggris dan juga grammar. Mode perkuliahan yang saya lakukan untuk mata kuliah ini adalah tatap muka offline selama 14 kali pertemuan. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, kolaborasi maupun presentasi dan juga proyek, di mana ini selaras dengan prinsip kampus merdeka. Selain itu, penilaian atau asesmen yang saya lakukan dan selalu saya informasikan di dalam kontrak perkuliahan yaitu kehadiran dan presentasi 10%, tugas-tugas meliputi tugas individu, presentasi, esai maupun proyek kelompok sebesar 20%, UTS sebesar 30%, dan yang terakhir UAS sebesar 40%. Adapun reward saya berikan kepada mahasiswa yang mengirim tugasnya sebelum deadline
dan punishment saya berikan pengurangan poin bagi mahasiswa yang terlambat mengirimkan tugasnya. Oke? Demikian deskripsi saya tentang mata kuliah bahasa Inggris ini. Semoga memberikan banyak manfaat. Now it's time to see my video in teaching English. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Fine. Bahagia, how are you today? I'm very happy. Happy? Really happy? What is love, baby? Okay, everything. How are you today? Fine, ma'am. Fine? That's fine? Yes. No more? Okay, amen. Body. Yes, ma'am. How are you today? I'm very happy. Very excited. Okay, very excited. Feeling very excited. How about DJ? I'm very fine and very excited. Okay. Jangan hanya jawabannya very fine, good. Ma'am, I'm good. Ma'am, I'm pretty good. Ma'am, I'm great. Semua itu bisa jadi jawaban yang artinya baik-baik saja. I'm great, ma'am. I'm amazing, ma'am. Okay? Jangan selalu bilang fine. Bosan sekali, ma'am. Kita dengar terus. Dari SD kamu menjawabkan how are you? I'm fine. Dia kamu tidur how are you? Fine, ma'am. Oke? Berbanyak pembendaharaan kata karena kita. Oke, jangan sampai ketika bilang how do you do sama how are you, kalian menganggap itu sama-sama saja. Padahal mereka berbeda. Oke? Berbanyak kali membaca. Oke, sebelum main pindah ke topik hari ini, karena hari ini begitu indah ya. Ya, indah sekali. Ini kedua kalinya sangat indah. Oke, siapa yang mau merefleksikan pembelajaran kita minggu lalu? Oke, ada? Men, apa itu simple past? Ada yang tahu simple past? Silakan. Perkenalkan, nama saya DJ. Saya akan menjawab pertanyaannya. Simple past itu adalah kejadian yang terjadi sekarang. Present perfect sekarang. Yang terjadi pada masa lalu. Oke, simple past adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan masa lalu. Kalau ada lagi? Bahagia, yang selalu bahagia. Coba tambahkan. Oke. Yang saya pahami tentang kontenis itu untuk keterangan waktu lampau yang kita sedang lakukan waktu di masa lampau dan masih kita lakukan di masa yang sekarang atau masih dilakukan berulang. Oke. No? Enough? Cukup? Oke. Kita talking about? Oke, ada yang bisa bantu mem apa itu passive voice? Have you heard that? Sudahkah kalian dengar itu? Raise hand. Ada yang pernah dengar? Erwin? Have you? No? Oke, baru. Ada yang pernah dengar passive voice? Baru juga? Oke, Ratu Paradima. Have you heard it? Yes, Apa? I'm very maybe 8th grade then. What is? Apa yang kamu tahu tentang passive voice? Lupa? Oke, passive voice kalimat pasif. Itu Cip. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Yang mana itu kalimat pasif? Yang pakai di. Contoh kalimat aktif, Rahayu mengajar bahasa Inggris. Kalimat aktif. Bagaimana ketika dia berubah jadi passive voice? Bahasa Inggris diajar oleh Ayu. Di. Itu artinya pasif, dipasifkan. Paham? Ibu memasak nasi. Nasi dimasak ibu. Itu bentuk aktif ke nasi. Gampang kita? Tapi mari kita lihat, ternyata ada rumus di dalamnya. Passive voice. Oke, ini. Passive voice adalah kalimat pasif yang dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja yang
Handphone dimainkan oleh saya. Oke, handphone dimainkan oleh saya. Dimainkan. Saya memainkan handphone, itu aktif. Tapi ketika berubah jadi kalimat pasif, handphone paham? Oke, Imelda, contohnya pasif nah. Oke, piring dicuci oleh ibu. Aktifnya Anwar. Ibu mencuci piring. Ibu main cuci piring. Oke, ditahu kita? Gampang tak? Ayo kita let's go to Inggrisnya. Bagaimana bahasa Inggrisnya ya? Apakah segampang itu? Gampang tak? Kalau tahu. Tapi kalau tidak tahu pasti susah. Ya, oke. Yang harus kalian pahami adalah ini. Ada beberapa poin yang kalian sudah garis besarkan. Beberapa aturan yang membentuk kalimat dari aktif ke pasif. Subjek dalam kalimat aktif dijadikan objek. Yang mana contohnya tadi? Ibu mencuci piring. Piringnya dikasih pindah ke depan. Jadi, nah, piring dicuci ibu. Piring dicuci ibu. Kan? Yang tadinya objek pindah ke depan jadi subjek. Nah, terus diubah kata kerjanya jadi di. Oke, paham sampai sini? Objek dalam kalimat aktif dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Itu karena memang posisinya. Oke, aman? Oke, selanjutnya ini nak, yang bikin kita setengah-setengah lihat kalau tidak tahu apa itu menggunakan to be. To be dalam bahasa Inggris ada berapa macam? Am, is, are, will, be. Oke, ini salah satu bentuk to be. Jadi ini yang akan bergandengan nanti dengan yang ini. Menggunakan kata kerja ketiga atau verb 3. Apa kata kunci daripada ini? Daripada passive voice adalah to be tambah verb 3. To be tambah verb 3 itu yang disebut passive voice. Kalimat pasif. Oke? Aman? Aman, kita beri contoh. Nanti kalau contoh, lewat kita. Oke, sampai sini aman? Kalau tidak mengerti, memang tidak lanjut. Adik, aman? Yang di belakang? Ayo siapa? Aman? Sebentar saya tanya, aman itu. Oke, present tense. Oke, paham ya ini? Present tense. Tidak semua nak segampang itu kita berubah ke dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris, meskipun dia bahasa sosial, dalam artian tidak pakai hitung-hitungan, tapi ada rumusnya. Oke, pahami bahwa present tense, subjek to be, apa to be-nya? Is, are. Ini to be namanya nak. Oke, ditambah verb 3, tambah by, maksudnya by ini oleh. Jadi subjeknya nanti, terus keterangan dan lain-lain. Oke? Ini to be, is, are. Ini kalau dia present. Tapi kalau dia past, bukan ini lagi. Apa? Where was? Was sama where. Tuh? Itu yang kita pahami. To be is apa? Contohnya aktif. She eats bread every day. Dia perempuan memakan roti setiap hari. Jadi yang mana di sini objeknya kan? Roti. Jadi roti bisa jadi subjek. Jadi roti is eaten. Roti dimakan olehnya setiap hari. Paham tidak? Ini berubah ya? Karena dia sebagai objek. Ada itu yang pernah mengajarkan sebelumnya si sebagai subjek ketika berubah jadi objek jadi her. Jadi roti is eaten by her every day. Roti dimakan olehnya setiap hari. Amin? Aman? Boleh tidak wajib sih. Tergantung dari konteks kalimatnya. Karena kan di sini kan bagus kalau bilang roti dimakan olehnya. Roti dimakannya. Paham ki? Indonesianya saja keliru. Ya, kalau sebenarnya bagus kalimatnya enggak harus sih. Roti dimakannya. Roti dimakan olehnya. Mana bagus?
Ya, itu kalau pendek yang artinya become. Tapi pada kalimat invoice dia harus ketemu dengan verb 3 yang artinya di. Contohnya langsung ya, ada contohnya. Oh, di slide selanjutnya. Memang kasih pindah. Contohnya ini. She will write a letter. Dia perempuan akan menulis sebuah surat. You see? Dia perempuan akan menulis sebuah surat. Lihat, aktifnya ya. Apa pasifnya? Mana? Ada B. Terus written itu verb ketiga. Write, wrote, written. Nah, dia ini apa? Sebuah surat akan ditulis aja satu-satu. Jadi sebuah surat akan harus ada B ya nak? Kalau tidak ada lain kau itu disebut bukan B. Jadi B artinya sebuah surat akan ditulis olehnya. Ini bentuk perubahannya. Oke? Paham? Terus yang ini going to. Ini going to agak panjang karena going to ya subject to be is tambah going to tambah be lagi. Tambah be lagi nak. Tambah verb 3 tambah by dan seterusnya. Ini agak panjang memang. Tapi harus ditahu ya karena ada pelajaran. Even though you gunakan di daily activity-nya, it's good. Tapi kalau tidak, akan ada will yang selalu menemani di situasi yang tidak direncanakan. Oke, aman? Subject to be is tambah going to be tambah verb lagi tambah by dan seterusnya. Oke, terkait ini ada contohnya tidak ya? Ini ada contohnya. He is going to sell his house. Dia perempuan akan menjual rumahnya. Bentuk apanya itu nak? Oke, bagaimana dengan pasifnya? Rumahnya akan dijual olehnya nak. His house is going to aturan kan? Terus to be tambah verb ketiga ini. By him. Kan? His house subject is going to itu kan anunya aturannya memang akan be sold dijual to be dapat verb ketiga ini be sold dijual olehnya. Oke? Aman? Oke, boleh Mem kasih kuis? Yakin? Changes from active to passive. We'll try the case next week. Bagaimana mengubahnya dari pasif? Pakai apa? Itu ketika dia berakhiran ada di apa? Nanti kalian akan ada di level itu nak. Tidak dipikir kalau bicara. Tomorrow saya akan menikahinya besok. Oke, silakan yang paling cepat paling mana? Nilai partisipasinya ya. By me. Pakai wit Berarti kata get go. Itu tawaran kita. Mana? Siapa? Apa?
group. Oke, submitnya paling lambat minggu depan di Google Drive. No copy, no paste because you are different and unique. Oke, Katie, tolong ya absennya. Continue. Sebelum Mem tutup pertemuan hari ini, pertanyaannya Mem, there is no question more about passive voice? Tidak ada nih? Aman? Oke, ada yang membantu Mem tarik kesimpulan apa itu passive voice? Romario, please. Saya kalau passive voice itu adalah aktif yang bisa dibuat ke pasif, menggunakan rumus subjektif gitu. Itu saja. Oke, thank you. Kalau mengerti, cuma kalau untuk dijelaskan kembali belum bisa. Yang dimengerti. Sebelumnya saya belum dapat yang namanya passive voice di SMP baru kali ini saya dapat. Jadi saya baru tahu kalau ternyata simple future tense dan present tense ini juga termasuk dalam kategori passive voice. Oke, thank you. Jadi passive voice ini kata-kata yang pasif dan berawalan di. Jadi kalau rumusnya itu berfokus pada lebih tambah 3. Ada Ya, for example, Mem syarat-syarat untuk kalian. Untuk berdiri tegak kayak Mem harus ada tangis dan keringat. Nah, kalau kita terlalu banyak rebahan, kira-kira apa yang dapat? Rebahan pun gitu. Kita saja belajar matematika belum tentu sukses. Apalagi kalau kita terlalu banyak rebahan. Nasibmu ada di tanganmu, bukan ada nasibnya Mem atau orang tuamu. Tapi yang tentukan mau kemana hidup ini. Yang kedua adalah abaikan dulu urusan percintaan karena hidup itu akan berharga kalau kita sudah punya pekerjaan. Semua cewek Anwar yakinlah akan ada di belakangmu kalau Anwar sudah jadi seseorang. Oke? Begitu pun DJ tinggi harga panainya. Kalau kita ada kegiatan di masa depan. Oke? Yang kedua kita dihargai lelaki kalau ada pekerjaan tak. So jangan berpikir cari pacar untuk saat ini. Tingkatkan kualitas. Oke? Jadi apapun kalian di masa mendatang, Mem harap ada yang saya lihat baik. Minimal pernah jadi anggota WIPE, kelas bahasa Inggris jadi anggota DPRD. Nah, 5 sampai 10 tahun kemudian we don't know siapa nasibnya siapa yang hari ini di atas tidak tahu siapa yang besok di bawah. Jadi jangan pernah mencela, menghina temanmu, merendahkan dia yang rendah hari ini belum tentu rendah besok. Ya, Mem yang kemarin bahasa Inggris, Mem kan sukanya matematika, pergi bahasa Inggris nilai ambruk sekali sampai paling tinggi dari 44 kan Mem mungkin nomor 44. Tapi siapa saja sekarang Mem nomor 1? We don't know. Jangan pernah rendahkan Aziza, Bahagia atau Miftah di belakang sana yang diam-diam mungkin mengamukkan. Banyak orang yang diam dalam kesuksesan tapi ribut dalam tanda petik. Oke? Diam-diam tidak biarkan kesuksesan membuat keributan.